Halo guys, kembali lagi di channel HP Baya. Langsung aja, aku cukup semangat banget untuk sharing HP ini guys, karena ya HP ini tuh HP yang cukup penuh dengan apa ya, kayak huru-hara, bukan sih. Intinya aku pernah mendengar kalau HP ini tuh kayak desain elite spek sulit gitu. Iya, ini adalah Oppo A17. Apakah itu benar? Dan di sini aku akan coba kupas jujur aja, apakah sesulit itu spek di Oppo A17? Mari kita bahas. Pertama ngomongin harganya dulu, kalau HP ini HP yang harganya udah masuk di angka 2 jutaan ya, karena harga resminya di Oppo Official Store di Shopee ini 2.099.000. Ini HP terbarunya dari Oppo ya guys, keluaran akhir tahun 2022 kemarin, jadi masih cukup fresh. Oke guys, sedikit informasi buat kalian yang mau beli HP bekas konten, semuanya aku jual di Shopee. Nama tokonya HP Baya Store. Kalian bisa juga cek link tokonya di kolom deskripsi guys. Kalian juga bisa follow untuk tanya-tanya seputar dunia per-HP-an. Lanjut videonya guys. Pertama aku akan bahas dari segi chipsetnya. Ini memang cukup kerasa sulit ya guys, HP 2 jutaan tapi chipsetnya pakai MediaTek Helio G35 di 12 nanometer. Di kelas harga segini udah mulai nih, kalau kita bandingkan dengan kompetitor yang lain, banyak yang pakai chipset Helio G96, Helio G88, G95, bahkan ada yang pakai chipset Helio G99 di Poco M5 dengan harga yang sama 2.099.000. Nah, kira-kira chipsetnya kayak apa sih buat harian? Pertama aku buat multitasking ya, kayak perpindahan aplikasi, buka tutup aplikasi, standar aja aplikasi yang biasa kita pakai di harian gitu, sosial media atau WhatsApp, chatting-chatting, internet tipis-tipis. Cukup kerasa agak lemotnya guys. Kayak kadang tuh kesel sendiri, mulainya itu lama gitu, kayak klik. Nah itu kadang kesel nggak, satset gitu. Intinya pakai HP ini tuh kayak gitu, performanya agak kurang kenceng gitu. Cukup kerasa delaynya waktu kita buka tutup aplikasi. Dan kalau buat main game ini bener-bener nggak worth it parah sih, karena chipset ini yang memang bukan chipset gaming. Bahkan aku coba untuk main game Mobile Legends aja, game yang bisa dibilang HP sejuta umat di kelas entry level udah mulai pada bisa ngejalanin. Di HP ini cukup kerasa patah-patahnya guys. Bahkan aku mendapatkan beberapa kali notifikasi untuk diturunin settingan grafisnya guys, karena itu memang kerasa patah-patahnya. Jadi push rank di HP ini atau main game di HP ini jelas menurut aku nggak worth it banget sih, karena memang Helio G35 cukup kerasa berat untuk kebutuhan ini. Sosial media aja cukup kerasa gitulah. Selanjutnya yang cukup kerasa sulit speknya pada bagian layar. Ya di HP harga 2 jutaan biasanya udah mulai tuh ada yang 1080p atau refresh rate-nya 90Hz. Di HP ini spek layarnya sederhana banget, minimalis banget. IPS LCD, resolusi 720p, refresh rate 60Hz, PPI-nya 269 ppi, dan masih water drop dengan bezel yang cukup tebel. Jadi dari segala layar ini juga lemah banget, nggak ada yang bisa diunggulin guys. Ada sih sebenarnya, warnanya cukup oke sama brightness-nya terang, tapi kalau aku rasain langsung layarnya tetap aja kerasa agak burik sama kurang padat guys, karena ya memang kerapatannya aja masih di 200-an ppi gitu. Jadi buat nonton-nonton, buat ngelihat film, buat ngelihat foto, buat ngelihat konten visual apa aja di sosial media, HP ini kayak kerasa kurang oke layarnya guys. Kayak ya di kompetitor di HP lain, HP ini termasuk kalah banget lah pada bagian layarnya guys, di harganya gitu. Oke, selanjutnya yang cukup mengagetkan lagi dari segi spek sulitnya adalah chargingnya guys. Dimana HP harga segini masih pakai port USB biasa yang jadul, bukan tipe C. Jujur aja waktu unboxing aja aku kaget guys. Ini juga chargingnya masih 10 watt aja. Gila, chargingnya itu termasuk lama. Baterai 5000 mAh, aku ngecas 17-100% butuh waktu 2 jam 41 menit. Itu cukup kerasa. Jadi ngecasnya cukup kerasa lama guys. Ya gitulah, di HP lain rata-rata udah mulai 18 watt atau setidaknya 33 watt juga ada. Yang pasti ini USB tipe biasa bener-bener ketinggalan banget sih dari segi chargingnya guys.
Oke, next selanjutnya yang cukup sulit ini speakernya masih mono ya, tapi ini juga bisa dibilang cukup wajar sih meskipun ada yang mulai ngasih speaker stereo di harga segini kayak Redmi 10, Infinix Hot 12, kayak gitulah. Tapi intinya kualitas speakernya masih termasuk oke ya kalau berdasarkan suara yang aku dengerin, tapi masih mono speaker aja gitu, satu speaker di bagian bawah. Lanjut pada bagian kamera. Langsung aja ke hasilnya. Untuk foto di pencahayaan yang cukup, ini wajib banget ngaktifin fitur HDR karena kualitasnya beda banget. Kalian bisa lihat aja sampel waktu HDR mati sama HDR aktif. Untuk kualitas fotonya di pencahayaan yang cukup dengan hasil HDR aktif ini cukup bagus ya. Dynamic range-nya ini luas, warnanya juga cukup ada gitu, nggak pucat-pucat amat. Kualitas fotonya masih cukup oke lah guys menurut aku di pencahayaan yang cukup. Kalau di pencahayaan yang cukup redup atau malam hari ini wajib banget juga mode malamnya diaktifkan karena hasilnya cukup beda juga. Kalau nggak diaktifkan ini cukup kerasa kurang banget lah untuk foto malam hari. Untuk kamera menurut aku ini biasa-biasa aja sih, wajar di harga segini guys. Kalau perekaman video guncang-guncang juga masih wajar di harga segini juga guys. Oke, jadi HP ini gimana nih? Dari tadi kayak kerasa kurang banget, chipset kurang, layar kurang, terus charging kayak gitu, speaker mono, kamera juga kerasa ya biasa aja gitu. Sekarang aku akan coba bilang kalau HP ini tuh kayak boleh lah dibeli atau layak dibeli pada bagian ininya guys. Pertama desain. Wah, ini desain bener-bener cakep parah sih. HP harga 2 juta yang pernah aku coba, mungkin HP ini bisa dibilang yang paling bagus gitu. Simpelnya bisa dibilang untuk dibawa ke tongkrongan aku paling pede pakai HP ini karena kalian bisa lihat aja desain bodinya yang punya frame mengkotak udah tren banget HP zaman sekarang. Backdoornya yang punya warna, pilihan warna yang bagus gitu, warna biru yang aku pegang juga berasa cetar banget dengan modul lensa ini boba atau cilok yang agak gede nih karena bobanya termasuk nonjol dan gede. Untuk pegangannya juga berasa solid mantep guys, jadi build quality-nya termasuk bagus. Finishing backdoornya juga ada teksturnya, jadi pegangannya itu nggak licin sama nggak gampang nempel sidik jari. Intinya dari segi desain dan body aku bisa dibilang suka banget sih sama HP ini, cakep parah gitu. Kayak tombol-tombolnya juga enak, fingerprint di bagian samping juga performanya bagus gitu. Selanjutnya yang mungkin bisa jadi alasan kenapa beli HP ini adalah dari segi user interface. Ya, UI HP Oppo memang udah terkenal ya dengan Color OS-nya yang simple, terus nggak ada iklan. Meskipun bloatware aplikasi bawaan cukup banyak tapi masih beberapa bisa di uninstall. Intinya UI-nya ini berasa enak aja dipakai gitu, simple dan mudah dipahamin, nggak membingungkan. Ini mirip-mirip kayak UI dari Samsung aja gitu, enak dipakai guys. Beda lah sama UI HP Infinix sama Xiaomi. Ya menurut aku masih nyaman pakai UI Oppo ini guys. Selanjutnya yang mungkin bisa jadi alasan atau hal positif di HP ini, speknya gitu, karena dari tadi kerasa sulit mulu, adalah dari segi baterai ya. Baterainya udah 5000 mAh meskipun kayak tadi chargingnya aneh banget. Tapi ini screen on time yang aku rasakan cukup awet ya. Penggunaan baterai dari 100% sampai 15%. Penggunaan standar bisa tembus 8 jam SOT-nya guys. Jadi ini tergolong awet. Penggunaan harian tentunya buat sosial media, nonton-nonton TikTok atau main game tipis-tipis. Ini cukup awet dari pagi sampai malam. Gak usah khawatir baterainya boros guys. Oke guys, sekarang saatnya closing. Jadi kesimpulannya gimana nih? Si HP yang katanya desain elite spek sulit, apakah worth it buat dibeli dengan harga 2 juta lebih dikit di tahun 2023? Ya kalau dari pendapatku yang udah ngerasain HP ini secara langsung, untuk worth it-an sebenarnya nggak worth it ya HP ini karena memang banyak kerasa kurangnya guys. Apalagi kalau di compare dengan kompetitor di HP lain, merek lain gitu, HP ini bisa dibilang kentang parah sih. Tapi HP ini masih layak aja buat dibeli untuk user pemakaian ringan, kayak sekedar orang-orang yang biasa chatting WhatsApp, sosial media ringan aja. Sama untuk orang yang suka tampilan HP gitu, desainnya cakep, user interface yang udah nyaman gitu, sama branding Oppo. Ya baterainya juga awet gitu.
Ya mungkin begitu aja lah, intinya pemakaian user ringan. Kalau untuk orang yang tahu spek, untuk orang yang nyari performa, untuk orang main game, bakal kecewa parah sih beli HP ini. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa menambahkan semuanya di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys, dan bye-bye.